Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang masa pergerakan nasional Indonesia. Materinya yaitu masa perjuangan bertahan. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Hal itu dilakukan karena adanya tindakan keras dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Partai politik mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan kooperatif, tetapi sifatnya sementara hanya untuk taktik perjuangan saja. Organisasi masa perjuangan bertahan. A. Volksraad. B. Petisi Sutarjo. C. Taman Siswa. D. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Dan E. Gabungan Politik Indonesia. Volksraad. Volksraad yaitu lembaga semacam parlemen, bentuknya penjajahan Belanda. Dibentuknya lembaga ini sebagai dampak dari gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia. Dengan selesainya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember tahun 1916. Pembentukan lembaga ini diatur dalam IND STB No. 114 tahun 1917 dengan dilakukannya penambahan bab baru, yaitu bab 10 dalam Regeringsreglement 1954. Tujuan kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Pendiri Volksraad atau Dewan Rakyat yang diketahui satu orang dan pada masa itu diangkat oleh raja yang memiliki anggota 55 orang dan 25 orang diantaranya berasal dari golongan Bumiputra. Pemilihan orang untuk mengisi jabatan Volksraad diawali dengan pembentukan berbagai dewan kabupaten dan haminte kota dan setiap 500 orang Indonesia berhak memilih wakil pemilih atau Kesman. B. Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo digagas oleh Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja Bumiputra atau PPBB pada 15 Juli tahun 1936. Petisi ini dibuat karena adanya masa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal De Jonge. Isi dari petisi ini adalah pemberlan kepada Indonesia sebuah pemerintah yang berdiri sendiri dalam batas Pasal 1 UUD Belanda. Akan tetapi, petisi Sutarjo ditolak pada tanggal 14 November tahun 1938 karena bangsa Indonesia dianggap masih belum matang untuk memerintah diri sendiri. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. C. Taman Siswa. Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Pendiriannya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang didirikannya Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Taman Siswa memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk pendidikan pemuda Indonesia. 2. Sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. 3. Membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Merdeka lahir atau tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang kelima, merdeka batin atau mampu mengendalikan keadaan.
D. Parindra. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan fusi dari PBI, BU, Sarekat Salebes, Sarekat Sumatera, Sarekat Ambon, serta Perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa. Partai ini didirikan pada bulan Desember, merupakan perkembangan dari ISC Surabaya yang dipimpin oleh Sutomo dan Sarekat Madura. Pada awalnya, dipimpin oleh Sutomo sampai wafatnya tahun 1938. Kemudian diganti oleh KRMH Huryaningrat. Dimatakannya oleh Muhammad Husni Tamrin dalam pidatonya bahwa nasionalis, kooperatif, dan non-kooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia merdeka. Adanya anggota Parindra dalam Banjarad mempunyai tujuan tertentu, yaitu 1. Untuk menyampaikan suara rakyat secara legal. 2. Memberikan saran agar dapat mengatur pemerintahan, banyak memberikan keuntungan kepada rakyat. 3. Mencoba melakukan oposisi secara sehat. Dan yang keempat, memperhatikan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah. Dan yang E, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Ditolaknya petisi Sutarjo tidak memadamkan keinginan membentuk persatuan dan berdirilah Gabungan Politik Indonesia atau kerap disebut GAPI pada tahun 1939. GAPI dipelopori oleh Parindra, kemudian Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan PII atau Pecahan PSII, serta Perhimpunan Partai Katolik Indonesia. Muhammad Husni Tamrin dari Parindra mengadakan rapat tanggal 19 Maret tahun 1939 untuk mendirikan Badan Konsentrasi yang baru. Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka tanggal 21 Mei tahun 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional yaitu GAPI. Tujuan dari GAPI yaitu 1. Menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja sama. Dan 2. Menyelenggarakan Kongres Indonesia. Terima kasih, itu saja materi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.